Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ocha M Channel, channelnya berita dan gosip kesayangan. Sedang viral, korupsi sebesar 271 triliun yang melibatkan suami Sandra Dewi. Berikut adalah fakta-fakta korupsi timah 271 triliun rupiah yang jerat suami Sandra Dewi. Kejagung usut harta suami Sandra Dewi imbas korupsi timah berjemaah. Harvey Moise terjerat kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUPPT timah terbuka tahun-tahun 2015 sampai tahun 2022. Kasus yang menyeret suami aktris Sandra Dewi itu diduga mengakibatkan kerugian lingkungan hingga 271 triliun rupiah. Sejauh ini, sebanyak 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi komoditas timah tersebut. Selain Harvey, baru-baru ini Kejaksaan Agung atau Kejagung juga menetapkan Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau PIK Helena Lim sebagai tersangka. Bagaimana dan apa peran suami Sandra Dewi? Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung, Kuntadi, mengatakan Harvey menjadi tersangka akibat perannya sebagai selaku perpanjangan tangan dari PT RBT. Suami Sandra Dewi itu disebut pernah menghubungi mantan Direktur Utama PT Timah Terbuka tahun-tahun 2016 sampai tahun 2021, MRPT alias RZ. Adapun kasus posisi pada perkara ini, bahwa sekira tahun 2018 sampai dengan 2019. Saudara HM ini menghubungi Direktur Utama PT Timah yaitu Saudara MRPT atau Saudara RZ dalam rangka untuk mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUPPT Timah, ucap Kuntadi di kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 27 Maret malam. Yang bersangkutan dalam kapasitas mewakili PT RBT, namun bukan sebagai pengurus PT RBT, tambahnya. Sebagaimana diketahui, Kejagung juga lebih dahulu menetapkan MRPT sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Kuntadi menyebut sempat Harvey melakukan pertemuan dengan RZ. Hasil pertemuan itu menyepakati kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut dibalut dengan sewa-menyewa peralatan proses peleburan timah. Yang selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CVVIP, PT SPS, dan PT TIN, untuk ikut serta dalam kegiatan dimaksud, tambah dia. Harvey, Kuntadi melanjutkan, meminta para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan. Menurutnya, keuntungan itu kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana Corporate Social Responsibility atau CSR yang difasilitasi oleh manajer PT KSE, Helena Lim atau HLN, yang juga sudah menjadi tersangka. Bagaimana kaitan Harvey Moise dengan Helena Lim? Kejagung mengungkap peran Harvey Moise berkaitan dengan peran Helena Lim dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUPPT Timah terbuka periode tahun 2015 sampai tahun 2022. Harvey disebut menerima uang dari perusahaan swasta yang terlibat mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUPPT Timah terbuka. Uang dari perusahaan-perusahaan swasta tersebut diterima Harvey melalui PT KSE. Pihak dari PT KSE yang memfasilitasi aliran dana tersebut adalah Helena Lim, sang manajer. Kejagung menyebut Harvey memberi instruksi agar perusahaan-perusahaan pemilik smelter menyisihkan keuntungan dari penjualan biji timah yang dibeli PT Timah Terbuka. Dana yang terkumpul, sebut Kejagung, lalu dinikmati Harvey dan para tersangka lainnya. Tersangka HM menginstruksikan kepada para pemilik smelter tersebut untuk mengeluarkan keuntungan bagi tersangka sendiri.
maupun para tersangka lain yang telah ditahan sebelumnya. Dengan dalih dana Corporate Social Responsibility atau CSR kepada tersangka HM melalui PT KSE yang difasilitasi oleh tersangka HLN atau Helena Lim, kata Kuntadi. Bagaimana duduk perkaranya? Pada 2018, tersangka ALW selaku Direktur Operasi PT Timah Terbuka periode tahun 2017 sampai tahun 2018 bersama tersangka MRPT selaku Direktur Utama PT Timah Terbuka dan tersangka EE selaku Direktur Keuangan PT Timah Terbuka menyadari pasokan biji timah yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan smelter swasta lainnya. Hal itu diakibatkan oleh masifnya penambangan liar yang dilakukan dalam wilayah IUPPT Timah Terbuka. Atas kondisi tersebut, tersangka ALW bersama dengan tersangka MRPT dan tersangka EE yang seharusnya menindak kompetitor, justru menawarkan pemilik smelter untuk bekerja sama dengan membeli hasil penambangan ilegal melebihi harga standar yang ditetapkan oleh PT Timah Terbuka tanpa melalui kajian terlebih dahulu. Guna melancarkan aksinya untuk mengakomodasi penambangan ilegal tersebut, ALW bersama dengan MRPT dan EE menyetujui untuk membuat perjanjian seolah-olah terdapat kerjasama sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah dengan para smelter. Dugaan kerugian lingkungan Rp271 triliun. Kasus korupsi tersebut mengakibatkan kerugian lingkungan hingga Rp271 triliun. Kejagung menyampaikan kerugian lingkungan berdasarkan penghitungan ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor atau IPB, Bambang Hiro Saharjo. Penghitungan kerugian lingkungan itu disampaikan Bambang dalam jumpa pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin tanggal 19 Februari tahun 2024. Bambang menyebut setidaknya kerugian kerusakan hutan di Bangka Belitung atau Babel akibat kasus ini mencapai Rp271.689.688.018.700 atau Rp271 triliun. Totalnya kerugian itu yang harus juga ditanggung negara adalah Rp271.069.689.687.018.700, kata Bambang. Jumlah itu, kata Bambang, adalah penghitungan kerugian kerusakan lingkungan dalam kawasan hutan dan non-kawasan hutan. Dia merinci penghitungan kerugian dalam kawasan hutan dan non-kawasan hutan. Di kawasan hutan, kerugian lingkungan ekologisnya itu Rp157,83 triliun, ekonomi lingkungannya Rp60,276 triliun, pemulihannya itu Rp5,257 triliun. Totalnya saja untuk yang di kawasan hutan itu adalah Rp223.366.246.027.050, rincinya. Dan kemudian yang non kawasan hutan biaya kerugian ekologisnya Rp25,87 triliun dan kerugian ekonomi lingkungannya Rp15,2 triliun dan biaya pemulihan lingkungan itu adalah Rp6,629 triliun. Jadi total untuk yang non kawasan hutan APL adalah Rp47,703 triliun. Tambahnya, Sandra Dewi belum bisa jenguk suami. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengungkapkan Sandra Dewi belum bisa menjenguk Harvey Moeis setelah menjadi tersangka ke-16 kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUPPT Timah Terbuka. Harvey Moeis belum bisa dijenguk keluarganya karena masih dalam proses asimilasi di rutan. Belum bisa dijenguk karena masih dalam asimilasi di rutan, ujar Kapus Penkum Sumedana. Kamis tanggal 28 Maret tahun 2024. Asimilasi adalah proses penyesuaian di rutan.
keluarga baru bisa menjenguk Harvey beberapa hari kemudian. Biasanya 3-7 hari, lanjutnya. Kejagung usut harta suami Sandra Dewi imbas korupsi timah berjemaah. Harta kekayaan Harvey Moise, suami Sandra Dewi, diusut Kejaksaan Agung imbas kasus korupsi timah berjemaah. Penyidik Kejagung tidak menutup kemungkinan bakal melakukan penyitaan. Harvey Moise menjadi tersangka kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai 2022. Tim penyidik tentu melakukan upaya proses penyitaan terhadap harta benda dari para tersangka, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana melalui aplikasi Zoom, Kamis tanggal 28 Maret tahun 2024. Dalam rangka aset tracing. Aset tracing itu apa? Pencarian terhadap harta benda, penyitaan, penggeledahan termasuk upaya-upaya penegakan hukum lain, lanjutnya. Sumedana mengatakan Kejagung sudah menetapkan 16 tersangka dalam kasus korupsi timah, termasuk Harvey Moise dan Crazy Rich Helena Lim. Ada juga mantan direksi PT Timah hingga sejumlah pihak swasta. Ini apakah korupsi berjemaah? Iya, buktinya kami sudah mendapatkan 16 orang tersangka, kata Sumedana. Sumedana tak mau gegabah mengenai kemungkinan adanya publik figur lain yang turut terlibat dalam korupsi itu. Meski demikian, Sumedana tak menampik kemungkinan ada penambahan tersangka. Saya belum bisa menyatakan seperti itu ya. Tetapi kami akan bekerja dalam waktu dekat, mungkin ada tersangka lagi. Kita lihat, jawab pria yang juga menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Bali itu. Sebelumnya, Harvey Moise sudah ditahan di Rutan Salemba. Harvey Moise ditahan selama 20 hari ke depan demi penyelidikan. Kejagung sebelumnya juga menyebut Harvey menerima uang-uang dari perusahaan swasta yang terlibat pengakomodiran kegiatan pertambangan liar di wilayah IUPPT Timah Terbuka. Uang dari perusahaan-perusahaan swasta tersebut diterima Harvey melalui PT KSE. Menurut Sumedana, penyidik sedang mengusut aset para tersangka dalam rangka pemulihan aset yang ditimbulkan akibat kasus ini. Kami akan melakukan penyitaan terhadap para tersangka ini sebanyak apa yang ditimbulkan kerugian negaranya. Jadi simpel, yang disita itu adalah berapa yang mereka nikmati, ujar Sumedana. Demikian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.